Setelah tahap pemungutan suara secara resmi ditutup, sejumlah data hasil hitung cepat perolehan suara Pilpres muncul di ruang publik. Sejumlah lembaga survei menyimpulkan pasangan nomor urut 1 terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode selanjutnya. Beberapa di antaranya yakni Indonesia Research Center yang datanya menunjukkan keunggulan Prabowo Hatta atas Jokowi JK 51% berbanding 48%. Sementara Saiful Mujani Research Center atau SMRC menyimpulkan pasangan nomor urut 2 yang menjadi pemenang Pilpres 2014. Jokowi JK unggul atas Prabowo Hatta 52% berbanding 47%. Perbedaan hasil hitung cepat memang lumrah karena sampel yang disurvei ditentukan secara acak. Tetapi hasil hitung cepat harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan teknis demi menjaga kredibilitas lembaga survei sang pemilik data. Bagaimanapun, hasil hitung cepat harus akurat. Sejahtera bagi kita semuanya. Untuk membahas tema hasil hitung cepat Pilpres, sudah hadir dua narasumber di studio Berita 1 pagi ini. Pertama ada peneliti politik senior LIPI, Profesor Samsudin Haris, dan ada juga ahli statistika politik dari Universitas Indonesia, Dirga Ardiansa. Selamat pagi Prof. Haris dan juga selamat pagi Mas Dirga. Ini kita ke Pak Haris dulu bahwa ini bagaimana tanggapan Anda kemarin ini ada banyak dari versi quick count dan juga memicu kisruh di antara beberapa versi itu begitu. Tanggapan Anda, Prof? Ya, secara umum sih hanya dua versi ya. Yang satu sebagian besar atau mayoritas memenangkan pasangan nomor 2, Pak Jokowi JK. Sebagian kecil memenangkan pasangan Prabowo Hatta. Bagaimana Anda melihatnya validitas terhadap hasil quick count itu? Ya, saya lebih melihat konsistensi pada yang mayoritas itu. Hasilnya beda-beda tipis, tidak jauh berbeda. Artinya ada kemungkinan besar metodologinya, pengambilan samplingnya dan lain sebagainya, prosedurnya itu dipenuhi secara akademik sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sedangkan yang sisanya, yang sebagian kecil itu, saya agak meragukannya. Sebab lembaga-lembaga yang dimaksud, kalau nggak salah 3 atau 4 itu, sejauh ini memang kredibilitasnya secara publik atau reputasi publiknya itu tidak gitu baik. Ada 1-2 kasus yang menunjukkan di mana lembaga-lembaga itu tidak melakukan survei secara ilmiah. Oke. Mas Dirga, ini tanggapan Anda terhadap hasil survei yang tadi Prof. Haris mengatakan ada juga yang tidak valid dikarenakan bahwa perlu dipertanyakan akurat atau mungkin kredibilitas dari lembaga survei itu. Ya, saya justru ingin membawa dulu ke membedakan ya. Betul. Antara karena kita tahu di kemarin itu beberapa ada 2 versi quick count dan juga exit poll. Ya, ada 3 bahkan informasi secara bersamaan di hari yang sama itu adalah pembacaan survei pra pemilu yang H-1 atau H-2, kemudian ada exit poll dan quick count. Sebenarnya kita harus memberikan juga kepada publik atau masyarakat informasi sebenarnya apa sih yang membedakan ketiganya. Sebenarnya ketiga hal tersebut, baik survei pra-pemilu yang biasanya dilakukan, exit poll dan quick count, itu sama-sama berbasis pada metode survei. Jadi ketiga-tiganya sama-sama menggunakan teknik mengambil sampel sebagian dari populasi. Sehingga sebenarnya quick count itu sebenarnya lebih pas juga disebut sebagai survei hasil pemilu. Jadi sebenarnya dia survei hasil pemilu di mana apa yang membedakan dengan exit poll? Exit poll adalah survei terhadap pemilih yang sudah memilih, di mana yang ditanyakan adalah individu. Kemudian kalau quick count atau survei hasil pemilu, sebenarnya yang diteliti adalah setelah suara direkap di TPS, diturus dan di jumlah hasilnya, kandidat A berapa, kandidat B berapa, itu baru kita bisa melihat itu yang dijadikan sebagai basis sampelnya. Oke, jadi bisa dikatakan ini faktor untuk determinan dari pengukuran quick count adalah pengukuran jumlah suara begitu ya, Mas jumlah Dirga, suara di TPS. Betul, sedangkan untuk exit poll ini adalah faktor kemenangan ya, begitu yang diukur. Jadi kalau misalnya tujuannya beda. Kalau exit poll tujuannya adalah untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan kemenangan si A seperti apa, B seperti apa. Karena di exit poll itu ditanyakan pendidikannya apa, latar belakang sukunya apa, tingkat pendidikannya seperti apa, kemudian ketika memilih kandidat A atau B itu apa alasannya dan lain sebagainya, itu sehingga itu bisa untuk menguji signifikansi pengaruh dari faktor-faktor yang ada terhadap pilihan preferensi untuk perilaku memilih. Tetapi kalau misalnya quick count atau survei hasil pemilu ini sebenarnya dia sama seperti mengukur suatu hal. Dia hanya melihat siapa yang lebih banyak persentase jumlah suaranya
kandidat A atau B. Udah itu aja. Betul. Dia tidak bisa quick count tidak bisa digunakan untuk membedah lebih jauh daripada itu. Dia hanya untuk melihat siapa yang lebih unggul. Ya, artinya ini kedua dari faktor ini determinan untuk pengukuran ini exit poll dan juga quick count ini akankah bisa memberikan satu kepastian bagi pemenang atau mungkin yang nantinya akan menjadi capres dari kubu mana begitu? Secara statistik untuk bicara tentang quick count ya atau survei hasil pemilu ini, saya melihat yang menjadi perdebatan adalah seberapa sahih, seberapa valid. Karena kita bisa melihat ada dari 11 lembaga survei yang ada, kita bisa split menjadi 2 kubu yang hasilnya berbeda. Dari 11 itu 7 lembaga survei mengunggulkan Jokowi, sementara 4 lembaga survei mengunggulkan Prabowo. Nah, kita bisa bedah dari masing-masing kubu pun ada perbedaannya. Di kubu Jokowi dari 7, kita bisa split sebenarnya ada yang menempatkan posisinya di angka 53 banding 47 untuk kemenangan keunggulan Jokowi, ada yang 52 banding 48. Sementara yang mengunggulkan Prabowo dari 4 itu pun ada perbedaan. Kalau kita bisa lihat ada yang selisihnya hanya 1%, yaitu 50 banding 49 sekian ya, artinya 51 banding 49, kemudian ada yang mengunggulkan 52 banding 48. Ya. Nah, Anda melihat data-data ini sahih dan memang dipublikasikan secara benar begitu? Nah, kalau ada perbedaan pasti ada yang salah, gitu. Kalau ada 2 perbedaan pasti ada yang salah, ada yang tidak valid secara metodologi. Nah, saya ingin memisahkan begini, ketika ada publikasi dari 11 lembaga survei, kalau berdasarkan pada temuannya, itu kita bisa melihat siapa yang boleh mendeklar atau mengambil kesimpulan dari hasil mereka, siapa yang tidak. Dari kaidah statistik kan kita bisa tahu, kita harus teliti jumlah sampel dari masing-masing 11 lembaga survei ini berapa, karena dia sangat menentukan akurasi. Mas Dirga, ini ada 2 perbedaan dari persentase begitu dari beberapa lembaga survei. Nah, yang menjadi faktor pembedanya apa sih, Mas? Pertama, jumlah sampelnya. Jumlah sampel. Karena ada beberapa lembaga survei sudah declare jumlah sampelnya berapa. Ada yang bilang 2.000, ada yang 4.000, tapi juga ada yang 1.000. Karena begini, kalau jumlah sampel itu dan itu akan berpengaruh terhadap margin of error. Margin of error itu adalah sebuah batas tenggang toleransi ketika kita bisa salah memprediksi. Nah, kalau di beberapa lembaga yang hasilnya menempatkan selisih antara Jokowi dan Prabowo itu tidak lebih dari 2% atau 1%, 1, sekian, maka dia tidak bisa diambil kesimpulan. Walaupun salah satu menang. Misalnya taruhlah angkanya adalah 50, sekian persen dengan 49, sekian persen. Maka dia ketika dia diambil kesimpulan itu tidak bisa secara kaidah statistik. Karena apa? Margin of error-nya ada di 2% atau 1%. Maka pergeseran suaranya masih bisa berbalik, pindah posisi, siapa yang unggul di atas, siapa yang tidak. Nah, jadi dari segi untuk mengumumkan kepada publik, mengambil kesimpulan siapa yang lebih unggul, itu harus dipisah. Ada yang lembaga survei yang layak, ada yang tidak. Baik, kita masih akan membahas ini tadi mengenai penghitungan yang sesuai dengan kaidah statistik. Tapi kita bahas di segmen berikutnya, Mas Dirga dan Pak Haris. Kami akan kembali sesaat lagi, pemirsa.